Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Afwan Ustadz Anto Jibril, ini kalau yang ini nih, ini kan ada foto Habib Ali Kuitang nih. Iya. Ini foto Habib Ali Kuitang sama Presiden Soekarno ini di mana? Di Masjid Baitur Rahim. Jadi Masjid Baitur Rahim itu dibangun di atas tempat parkir becaknya Habib Ali Kuitang. Tempat parkir becaknya Habib Ali Kuitang. Jadi Habib Ali Kuitang tuh selama 1 bulan beberapa kali tuh, selama 1 bulan tuh beberapa kali selalu dipanggil oleh Bung Karno. Oke. Itu kesaksian dari almarhum Haji Soleh. Haji Soleh? Haji Soleh itu yang ngayuh becaknya ke istana. Nah, ini Masjid Baitur Rahim itu yang ngusulin memang Habib Ali Kuitang atau memang Bung Karno kepengen punya masjid di istana? Bung Karno. Jadi Bung Karno itu kan awalnya pengen dirikan masjid awalnya di Bandung seperti foto ini nih. Iya. Ini awalnya di Bandung. Iya. Jadi Bung Karno itu pengen mendirikan masjid di Bandung. Ini awal-awal beliau ini dari Jogja ke Jakarta. Setelah perundingan meja bundar tuh, Indonesia kan betul-betul sepenuhnya merdeka tuh, diakui kemerdekaan sama Belanda. Jadi Bung Karno dari Jogja ke Jakarta itu, nah penasehat khusus untuk agama Islam ya Habib Ali. Habib Ali. Jadi Habib Ali diundang. Khusus nih penasehat khusus agama Islam. Memang Bung Karno kan Soekarno atau untuk Indonesia maksudnya? Ya untuk Indonesia. Masya Allah. Habib Ali Kuitang nih. Iya. Memang Habib Ali ini kan udah dekat sama Bung Karno dari dulu. Buktinya tahun 42 nih. Awal dekatnya itu gimana Sat? Kalau nggak salah itu Bung Karno itu kan dibebasin dari penjara Sukamiskin ya. Penjara Sukamiskin, yaitu kan banyak kegiatan politik di Batavia. Selama kegiatan politiknya itu diawasi terlalu ketat oleh Belanda itu, dan Muhammad Husni Tamrin menganggap Bung Karno itu perlu diselamatkan. Dan kawasan yang selamat itu di Kuitang, tempat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kenapa? Karena itu waktu Ratu Wilhelmina menganggap Habib Ali Kuitang tokoh agama yang banyak berjasa untuk masyarakat Batavia. Terbukti dia dapat lencana dari Ratu Wilhelmina langsung sebagai guru agama yang berjasa. Makanya kawasan Kuitang itu bebas dari pengawasan. Nah dari situlah setiap ada kegiatan politik di Batavia, Bung Karno ditempatkan di rumah Habib Ali. Ya, apalagi kan dulu Haji Umar Said Cukromino itu dekat sama Habib Ali. Nah, ini yang antum bilang. Ini Habib Ali Kuitang tahun 42, berapa? Tahun 42. Awal-awal setelah dia dibebasin dari tahanan Jepang, dari tahanan Belanda oleh Jepang. Ini Soekarno baru dibebasin. Pertama ketemu Habib Ali Kuitang atau? Sudah. Nah, kenapa bisa ada foto ini, Zat? Karena begini, karena Mr. Sangkopun itu, ini Mr. Sangkopun nih. Mana yang Iya, ini Mr. Sangkopun yang sampingnya Gus Salim itu. Dia itu anggota Volkskrad. Ini orangnya. Ini murid Habib Ali. Sampingnya Agus Salim. Sampingnya Agus Salim. Nah dia itu kalau bikin acara, dia selalu ngundang Habib Ali dan tokoh-tokoh lainnya. Nah kesempatan itu Mr. Sangkopun serahkanlah lagi ke Habib Ali, dan Habib Ali ini ngajak Bung Karno. Ngajak Bung Karno. Ngajak Bung Karno. Iya. Ini jadi yang ngajak Habib Ali ngajak Bung Karno. Dan itu waktu Habib Ali biasanya kan ceramah, enggak Bung Karno yang ceramah sama Habib Salim Jindan.
Oh, tadinya biasanya Habib Ali. Biasanya Habib Ali tiap Ngangkat tahun. Bung Karno dah, kurang lebih Nah, gitu ya. sekarang semenjak Bung Karno dibebasin, Habib Ali itu selalu mempersilahkan Bung Karno yang bicara. Oh, nah sebelumnya saat ini tokoh-tokoh semua yang di sini memang udah kenal Bung Karno atau memang kenal tapi memang belum takjub dengan orasi dan idenya. Apa gimana saat? Bung Karno itu tokoh terkenal. Terkenal ya. Tokoh terkenal. Tapi beliau itu kan ya walaupun tokoh terkenal, beliau itu kan apa namanya belum dikenal luas. Tapi di tahun 42 yang saya tahu dari arsip-arsip itu Habib Ali setiap ada mengadakan pengajian tablik itu Habib Ali selalu menyertakan Bung Karno. Masya Allah. Jadi memang kita lihat banyak dekatnya presiden kita, presiden pertama Bung Karno dengan Habib Ali Kuitang tuh banyak foto-foto, diantaranya peresmian masjid. Iya. Dan juga diajak keliling saat ya. Iya, diajak keliling. Dan Ini juga, Masjid Baitur Rahim ini. Peletakan batu pertamanya ini. Itu kita videoin. Boleh. Ya. Boleh. Walhasil ini peresmian, ini apa? Peletakan batu pertama Masjid Baitur Rahim. Batu pertama Masjid Baitur Rahim. Ya, ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Oke. Habib Muhammad Putranya. Ya, ini Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini yang pakai peci hitam. Nah, Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu siapa? Oh, pokoknya ntar antum bisa lihat di Google siapa itu tokoh terkenal. Ini Bung Karno, ini Profesor Muhammad Yamin, ya dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Ajib. Jadi memang kedekatan Habaib dengan tokoh-tokoh bangsa ini luar biasa Ustaz ya? Oh iya. Masya Allah, tidak pernah dipisahkan. Masya Allah. Dan kalau apa namanya? Jadi kita juga sekarang juga banyak dari keturunan Habib Ali itu dekat sama orang-orang tokoh-tokoh nasional. Memang sudah dari dulu Zat ya. Iya, jadi kalau kita itu sering datang ke Kuitang, itu banyak folklore, cerita masyarakat Kuitang yang sudah membudaya itu. Ya, selalu bilang dulu Bung Karno di sini. Ya, mungkin itu cerita dapat dari ayahnya. Ayahnya lagi dapat dari ayahnya. Memang kalau kita lihat fakta-faktanya memang Bung Karno selalu di Masjid Kuitang, di tempatnya Habib Ali Kuitang. Karena memang ada keterkaitan. Keterkaitan gitu. Iya, kalau ada yang bilang Kuitang jangan dihubung-hubung Bung Karno, mungkin mereka belum dapat arsip sejarahnya mungkin. Nah, dan masih banyak arsip-arsip sejarah yang artinya belum kita buka gitu Ustaz ya? Belum. Masih banyak banget. Belum. Ada salah satu koran kalau kalau keinginan kita itu ingin menggali tentang kemerdekaan Indonesia, namanya Koran Asia Raya. Asia Raya. Iya, di sana banyak disebutin Habib Ali. Itu bisa nemu koran itu di mana sekarang? Di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional. Iya. Luar biasa. Dan di situ Habib Ali kenapa tadi? Iya, di sana banyak disebutkan Habib Ali tentang ikut campurnya untuk kemerdekaan ini ada. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ini banyak foto-foto yang sangat-sangat bersejarah. Kedekatan Bung Karno dengan Habib Ali Kuitang dan juga dengan para habaib yang lainnya. Masya Allah. Kalau yang ini Zat, boleh di video Zat? Boleh. Kalau ini? Itu salah satu kedekatan Habib Ali dengan pembesar kerajaan di Jawa. Iya, Habib Ali ini dekat dengan bukan hanya raja di Jawa, tapi raja-raja di Kalimantan. Iya, bahkan di kerajaan Sambas Habib Ali dijadikan mufti. Oh, di Raja Sambas ya? Iya, kalau ini beliau mohon maaf, siapa tuh? Ini Pakubuwono. Pakubuwono, Susunan Pakubuwono. Jadi memang habaib juga dengan kerajaan dari dulu sudah dekat. Oh iya, bahkan kalau kita telusuri ini Pakubuwono ini selalu buat acara dan ngundang seluruh para habaib. Di antara salah satu guru besar beliau itu kalau tidak salah namanya Habib Muhsin bin Abdullah Assegaf. Muhsin bin Abdullah Assegaf. Iya, kakak dari Habib Ahmad bin Abdullah Assegaf Fatat Garut. Iya, Ali Syair. Oh, jadi ini salah satu raja datang ke luar Batang. Dan menyempatkan ziarah nggak? Ziarah. Masya Allah. Dan di sini ada Habib Ali Kuitang. Kedekatan raja dengan Masya Allah. Saya punya waktu beliau ziarah ke Gresik, ke Maulana Malik Ibrahim ditemani sama Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar. Memang beliau dekat sama habaib. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaduna. Wa iyyakum. Insya Allah, semoga antum panjang umur, syarafat bitaatillah. Amin. Allah Ta'ala berikan keberkahan buat kita semuanya dengan para habaib ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hydrogel Probiotik For Power
Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh, terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.